Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1-5 dilanjutkan ayat 10. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana kita belajar dari seorang anak kecil. Dalam kehidupan kita, dalam masyarakat, seringkali anak dipandang sebelah mata, seringkali dipinggirkan, atau mungkin dianggap sebagai beban dalam kehidupan. Namun dalam kerajaan surga, mereka adalah warga yang paling dimuliakan sebagai warga kelas 1. Pada kenyataannya, sifat seperti anak-anak syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini di ayat yang ketiga. Mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Barangkali kemampuan anak-anak kecil untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengasihi Allah dan sesama. Anak-anak kecil kelihatannya menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah, dan menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya. Terlebih dahulu, menerima apa yang dikatakan orang dewasa dengan mudah. Kitab suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan surga. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hampir setiap waktu kita diperhadapkan pada pilihan. Setiap pilihan sangatlah menentukan apa dan bagaimana arah hidup kita. Jika pilihan kita benar dan baik, tentu arah hidup kita akan benar dan baik pula. Sebaliknya, jikalau pilihan kita salah dan buruk, maka arah hidup kita akan salah dan buruk pula. Di sisi lain, kita mengalami persoalan, yakni kesulitan menentukan pilihan saat diperhadapkan pada dua hal yang sama-sama kita sukai. Sementara pilihan itu harus satu. Yesus memberikan kepada kita pengertian yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita pikirkan, apa yang dunia ajarkan, dan apa yang terbaik bagi kita. Semua itu Yesus runtuhkan seketika, hidup sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan kepada kita sebagai wujud nyata dari kasih karunia-Nya yang melimpah di dalam diri kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada,
Kita tahu bahwa semakin bertambah umur, kadang orang merasa gengsi jika harus belajar dari anak-anak dan dunianya. Bukankah dunia anak hanya sebuah fase yang telah berlalu dari hidup kita? Masih menikmati segala sesuatu yang berbau anak-anak hanya akan membuat kita kekanak-kanakan. Padahal manusia yang semakin bertumbuh mestinya menjadi semakin dewasa. Karena itu dunia anak-anak layak untuk ditinggalkan dan dilupakan. Namun demikian, ketika para murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus menjawab bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil yang polos, cinta damai, menjalani hidup tanpa beban, sekaligus berserah kepada Tuhan, tidak memiliki niat jahat, taat, patuh, juga rendah hati, dan tidak mencari pujian maupun kekuasaan. Seperti anak kecil yang membuka diri untuk dididik, demikian pula kita semestinya di hadapan Tuhan membuka diri untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Karena berapapun usia kita, bukankah di hadapan Tuhan kita tidak sempurna? Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Bahkan Yesus sendiri merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, ada sebuah konsekuensi pilihan serta arah hidup kita dalam Injil hari ini, di mana yang bertobat layak masuk kerajaan Allah. Sebaliknya yang tidak bertobat tidak akan masuk kerajaan Allah. Demikian juga yang merendahkan diri adalah yang terbesar di kerajaan Allah. Sebaliknya meninggikan diri bahkan tidak layak di dalam kerajaan Allah. Yang menyambut berarti menyambut Kristus. Sebaliknya yang menolak pasti tidak menerima Kristus. Sekarang tergantung dari pilihan kita masing-masing. Namun tentu Tuhan Yesus sangat merindukan agar pilihan kita benar dan tepat, yakni agar kita layak dalam kerajaan surga. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang penuh kasih, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, bantulah kami, bentuklah diri kami agar kembali seperti seorang anak kecil, memiliki kerendahan hati dan berkenan kepadamu, sehingga dengan demikian kami pun dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.